Yakobus 1 ayat 12, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya. Barang siapa yang mengasihi dia, amin. Jadi firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Sama ayat ini dikatakan dengan yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius pasal 5. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Dalam Yakobus juga dikatakan berbahagialah. Kenapa? Ketika seseorang bertahan dalam pencobaan, dia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menetapkan sebuah standar di sini. Amin. Bagaimana seseorang bisa naik kualitas rohaninya ketika dia punya standar? Anak muda, sharing. Kamu cari jodoh seperti apapun, standarnya satu. Takut akan Tuhan. Orang yang punya standar, dia punya boundaries. Orang yang punya standar, dia akan punya batasan. Bapak Ibu Saudara, ada di sini rumahnya nggak ada pintu, ada nggak? Ada yang punya rumah tapi nggak punya pintu? Ada? Nggak ada, bos. Semua rumah pasti punya pintu. Pintu itu yang dinamakan boundaries atau batasan. Rumah-rumah modern sekarang bahkan mereka nggak punya pagar. Wah, modelnya minimalis modern. Meskipun nggak punya pagar, mereka punya pintu. Pintu itu adalah sebuah batasan, sebuah standar. Kenapa? Ketika ada orang buka pintu rumahmu dan dia ngomong kotor satu kata aja kepada saya dan saudara, kita lapor polisi, kena nggak dia? Dia melanggar batasan. Kenapa banyak orang standarnya turun? Karena kita nggak punya batasan. Kenapa anak muda pergaulannya kotor bebas? Karena mereka nggak punya batasan. Kenapa kita anak Tuhan diremehkan? Karena kita nggak punya batasan. Kenapa iblis bisa porak-porandakan hidup saya dan saudara? Karena kita nggak punya standar firman Tuhan. Kita Roma katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa terjemahan Inggrisnya, manusia tidak punya standar Allah. Dalam kitab Kejadian ada sebuah standar yang diciptakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, boleh. Tapi Tuhan kasih standar satu. Buah ini pengetahuan baik dan jahat janganlah kamu makan. Tapi akhirnya mereka kena tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara lihat, standar yang dilanggar akan menurunkan standar. Standar yang dilanggar dalam pernikahan akan menurunkan standar dalam pernikahan. Standar yang dilanggar dalam pekerjaan akan menurunkan kualitas. Standar apa yang kita buat? Kalau standar itu jauh dari firman Tuhan, mulai di Komsel Saujajar, di Komsel Blimbing, saya katakan dievaluasi. Kita udah terapkan standar belum di rumah kita? Ya, ayo. Di rumah kita udah tetapkan sebuah standar belum? Standar seperti apa? Anak-anak sebelum tidur doa sama-sama. Keluarga sebelum tidur baca firman Tuhan sama-sama. Ya. Istri saya kemarin sebelum anak-anak tidur dipanggil anak-anak satu-satu. Cita-citamu apa? Jadilah yang hebat. Anak-anak saya berlutut. Kenapa? Itu sebuah standar. Kalau kita nggak menetapkan standar dalam keluarga kita, siapa yang menetapkan standar dalam keluarga kita? Kalau standar firman Tuhan nggak masuk dalam keluarga, yang ciptakan standar siapa? Iblis. Anak-anak bisa punya standar ganda lewat TikTok, lewat YouTube, mereka belajar. Anak saya bisa ngomong kotor tanpa diajarin. Yang paling kecil bisa aja ngomong kotor. Wah. Saya tanya, siapa yang ngajarin kamu ngomong kotor?
Duh, aku lihat di TikTok kok. Apakah anak saya salah? Enggak. Kenapa? Karena saya belum menciptakan standar di rumah saya bahwa kata-kata itu enggak boleh. Jadi menurut dia legal aja karena dia tidak dilarang, nggak punya standar. Panggil pengerja. Waduh, pengerja hari Sabtu datang ke gereja pakai sandal, pakai kaos. Pemuda yang lain pakai sepatu, pakai kemeja. Mereka nggak salah. Kenapa mereka nggak salah? Karena saya belum menetapkan sebuah standar. Karena menurut logika mereka, aku kan di gereja sebelum ibadah nanti bersih-bersih dulu. Jadi pakai sandal aja. Kemudian saya panggil mereka. Kita ini hamba Tuhan, harus rapi ya. Nanti next Sabtu depan ke gereja pakai sepatu, bawa kaos ganti aja kalau takut keringatan. Akhirnya mereka datang ke gereja, wah ganteng. Ya. Akhirnya jemaat yang lihat pun, waduh, teman-teman hamba Tuhan pakai rapi. Aku mau pakai rapi dong, ya kan? Pelayan-pelayan semua di sini rapi, ya. Jemaatnya pun juga rapi. Kita sama-sama rapi. Amin. Kenapa? Ada sebuah standar. Kalau kita nggak punya standar firman Tuhan dalam hidup kita, kualitas nggak bisa naik. Iblis yang menetapkan standar. Kita di sini kerja di perusahaan. Ada bahkan pemimpin di perusahaan. Ada kepala sekolah. Bayangkan kalau kita nggak punya standar dalam perusahaan kita, dalam instansi kita, ya, dilamak orang sini bilang, ngelamak orang. Kenapa? Kita nggak punya standar. Firman Tuhan mengatakan kita kehilangan kemuliaan Allah karena kita nggak punya standar. Kita jauh, kita melanggar. Adam dan Hawa melanggar. Kita jauh dari kemuliaan Allah. Syekinah, kita punya standar nggak gereja kita? Sinar kemuliaan Allah. Bapak Gembala selalu katakan, ayo menangkan jiwa. Berarti standar kita harus naik. Gimana? Hidup kita jadi berkat di luar sana. Amin. Kalau hidup kita nggak jadi berkat di luar sana, gimana kita mau menangkan jiwa? Ya Syekinah itu sinar kemuliaan Allah. Yakobus 12 ini ya, pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kita lihat gambar yang pertama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan ujian, bukan memberikan pencobaan. Sama-sama, Tuhan mengizinkan ujian, tidak memberikan pencobaan. Jadi Tuhan itu gak pernah coba-coba sama hidup kita. Kamu tak kasih cobaan ini kuat nggak? Oh enggak, karena firman Tuhan berkata pencobaan yang kita alami nggak melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, masalah keluarga terjadi, masalah ekonomi terjadi, Tuhan tahu kamu lebih kuat dari itu. Amin. Karena itu kalau mau mulai menyerah, katakan sama dirimu, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Berarti pilihannya cuma satu. Punya hati yang menyembah. Ujian. Kita bedakan, Bapak Ibu Saudara, lihat. Semua tokoh Alkitab, Yusuf, Daud, Tuhan Yesus, Ayub, Abraham, semua tokoh, katakan siapapun, mereka punya ujian nggak? Ujian. Anak-anak kita sekolah, mereka ujian nggak? Ujian. Yang membedakan ujian dan pencobaan gini. Ketika murid-murid dikasih ujian, anak-anak menciptakan pencobaan lewat menyontek. Nyontek itu nyari pencobaan sendiri. Ujian dari Tuhan adalah soal yang kita dapat. Ujian Tuhan menguji, tapi iblis selalu dia coba ngasih pencobaan. Si Yusuf dikasih ujian. Jadi apa? Budak. Iblis kasih pencobaan. Seperti jalan pintas. Wah, digoda sama istri Potifar. Banyak orang. Bukan banyak orang. Semua kita dapat ujian. Tapi banyak orang jatuh dalam pencobaan. Ingat doa Bapa kami. Bapa,
jangan masukkan kami dalam pencobaan. Ini Bapak Ibu Saudara, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Ujian menghasilkan progres kualitas iman. Amin. Tapi banyak yang gagal. Yusuf, tapi dia berhasil. Digoda istri Potifar, dia menang. Tapi kita lihat Daud, dia diuji, dikejar Saul bertahun-tahun, puluhan tahun dia dikejar. Hidup di padang gurun, hidup sebagai pelarian. Dia bersembunyi, dipersiapkan jadi raja. Daud pernah jatuh dalam pencobaan enggak? Jatuh. Saya tanya, saya dan saudara, kita pernah jatuh dalam pencobaan enggak? Berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita tadi nyanyikan pujian. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Supaya fokus kita dalam ujian adalah salib Kristus, bukan kekuatanmu. Kalau kita pakai kekuatan, kita hancur Bapak Ibu Saudara. Gak ada satu manusia pun yang kuat. Andalkan Roh Kudus. Amin. Ada masalah, pegang tangan pasanganmu, pegang tangan anak-anakmu. Ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa Tuhan. Kita mau Bapak Ibu Saudara lihat ya. Di Indonesia ini ya, yang masih bisa joget itu cuma anak Tuhan. Amin. Ya. Dolar naik 18.000, kita masih setinggi-tingginya dolar, masih tinggi kasih Yesusku. Amin. Kundul po Hola bolulah sing kenai sedalam-dalam. Loh, gimana adalah banyak orang komplain sama presiden, sama pemerintah. Kita doakan presiden dan pemerintahan kita. Amin. Daripada kita memilih komplain, kritik, kualitas rohani terbangun saat kita punya awareness, kesadaran. Kita punya standar bahwa kritik silakan, tapi gimana saya sebagai warga negara ikut kontribusi buat bangsa kita. Ada banyak kita komplain. Waduh bosku kok gini. Stop. Kritik silakan, tapi gimana? Saya mau kontribusi dong buat perusahaan saya. Ya. Ada yang sini pernah datang sama bosnya, Pak. Saya tahu ekonomi lagi sulit. Ya. Silakan potong gaji saya. Wih. Ya, silakan potong gaji saya 0,5%. Kata bosnya, kau bisa ngomong. Kejadian ini Bapak Ibu Saudara, kejadian nggak? Kejadian ini, anak Tuhan. Dia kerja di perusahaan tambang. Dia datang sama bosnya di kesaksian. Bos, saya tahu ekonomi lagi sulit. Saya dan beberapa rekan saya, kita mau kontribusi buat perusahaan ini. Karena bertahun-tahun kita hidup lewat perusahaan ini. Ketika ekonomi sulit, kami nggak mau menyalahkan perusahaan, kami nggak mau menyalahkan bos, tapi gimana supaya kita bisa kontribusi? Silakan potong gaji saya 5%. Yang satunya bilang, saya juga bersedia 5%. Bosnya nangis, meluk semua anak buah. Lalu bosnya bilang, tahu nggak? Bulan depan kita mau PHK bisa-bisa. Termasuk beberapa di antara kalian. Ya, waktu mereka keluar dari kantor bosnya, untung kon, kini jauh potong 5%. Enggak bulan depan kena PHK 100% gaji kita hilang. Ya, mereka doa lagi bareng, mereka masuk lagi, bos. Enggak apa-apa, potong 7%, 2% buat tambah gaji yang lain biar nggak kena PHK. Mereka buat persekutuan doa di situ, mereka semakin membangun. Bapak Ibu Saudara lihat. Kita punya hati yang bukan cuma mau minta-minta, tapi gimana supaya cara saya jadi berkat. Saya bisa memberkati jemaat Shekinah di gereja ini. Wah, luar biasa. Ada renovasi. Wah, kita sama-sama ikut membantu, menolong. Ada beban apapun, kita sama-sama ikut menolong. Mau mengkritik silahkan, tapi ada banyak hal yang perlu dibangun. Kita membangun 1 bulan pertama. Wah,
Ada dari lingkungan ikut datang. Pak, kita juga mau ikut renovasi ini. Silakan. Ya. Datang pasir 1 kol, ya. Datang semen. Pak, nempel pasirnya 10 karung boleh? Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan. Saya tanya papa saya dulu ya. Pura-pura. Ini kalau bilang nggak boleh, dibilang gereja medit. Iya Pak, tapi jangan 10 karung, 5 aja. Ya. Datang semen 5, Pak, nempel semennya boleh nggak? Nanti kalau bantuan turun, kita ganti. Iya, 1 aja Pak, ya kita kurang. Pak, saya bilang sama tukangnya, bahannya Pak ya, entekno cepat. Entekno cepat. Ya. Wah, cepat banyak dihabiskan. Pak, kita numpang buang sampah bangunan di depan gereja ya. Iya. Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, ini kita pause dulu ya, berhenti dulu ya. Ini lah kita lanjut, ini ditempel-tempel terus ini. Ini ya. Loh, Pak, kok pembangunan? Loh itu pasir depan sampah pakai aja buat nutup, geragal tuh buat nutup. Oh enggak Pak, kita gereja belum bangun. Belum, masih berdoa kita. Masih berdoa supaya nggak ditempeli terus. Pak, perlu apa? Oh kita warga perlu, iya udah. Saya beli. Punya stand. Kalau kita nggak punya, oh iya, kita memberkati orang memberkati. Tapi kalau kita nggak punya standar, digrogoti. Ya, grogoti. Saya pagar semua ditempel semua. Saya bilang bentar ya, punya standar, punya rasa hormat, Bapak Ibu Saudara. Kita diuji nggak, Bapak Ibu Saudara? Dalam ujian Tuhan mengizinkan pencobaan. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dicobai nggak, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita, iya nggak? Siapa kamu? Tuhan Yesus cobai lah. Bayangkan, setan tahu nggak siapa Yesus itu? Waktu Tuhan Yesus mengusir orang kerasukan setan, anak Allah yang maha kudus, maha tinggi. Iblis tahu, dia tetap mencobai untuk menjatuhkan Yesus. Apalagi kita, ya nggak Bapak Ibu Saudara? Karena itu Tuhan Yesus mengatakan lebih baik aku naik ke surga, supaya penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus, yang tinggal dalam hidup saya dan saudara, dia menguatkan saya dan saudara. Amin. Puasa di padang gurun 40 hari. Pencobaan datang 3 kali. Mengubah batu jadi roti. Banyak orang gak kuat demi makan sesuap nasi. Bayangkan. Yang salah itu bukan berkatnya, tapi penggunaannya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Korupsi terbesar di Indonesia, jumlahnya meningkat atau berkurang? Meningkat. Ngeri Bapak Ibu Saudara ya. Mengerikan. Bapak Ibu Saudara tahu Piala Dunia ini dimulai Piala Dunia mulai di Amerika. Perputaran uang di bandar judi, wah, ratusan miliar, triliun. Semua orang bisa punya uang, semua orang bisa diuji, semua orang dicobai. Amin. Semua orang bisa punya kesehatan, semua orang diuji lewat kesehatan, semua orang dicobai lewat kesehatan. Iya nggak? Aku sehat kok. Minum aja manis terus. Aku sehat kok. Minum manis aja terus, minum alkohol aja terus, minum aja. Lanjut aja terus semua. Lihat Bapak Ibu.
Anak umur 7 tahun cuci darah. Anak umur 7 tahun. Saya besuk jemaah. Dia izin sekolah. Sekolahnya online. Ada selang di dadanya. Kenapa? Aduh, saya kerja, suami kerja. Anak ini haus sama pembantu. Sehari, bukan orang sehari dia dikasih uang jajan 100.000. Tiap hari anak ini minum susu, minum teh kemasan semua, yang gulanya itu di atas 7 gram. Paru-parunya itu bukan cuman cuci darah, ginjal rusak, tapi paru-parunya. Karena batuk yang berkepanjangan. Batuk kenapa? Karena ini minuman-minuman ini masuk. Ketinggalan sini batuk, terus diminumin terus nangis. Karena itu adiksi. Gula itu adiksi. Ketergantungan, keterikatan. Ya. Bapak-bapak suka kopi silakan. Jangan pakai gula. Ya. Minum kopi pahit sambil lihat muka istrinya. Ya. Muka istri, nah jangan istri tetangga dilihat. Disiram tuh kopi panas ya. Pak mau kopi? Mau, nggak usah pakai gula. Lu kenapa Pak? Lihat mukanya mama udah manis. Jadi siapa ginjalnya rusak. Soal baru, istri tambah semangat buat kopi. Tadinya mau dikasih racun nggak jadi. Bujuku ini langsung bersih semua rumah dibersihkan. Lihat Pak Pemirsa. Ujian. Ayub dapat ujian nggak? Ayub diuji. Ayub menang nggak? Berapa kali Ayub dicobai? Istrinya bilang, mati aja kamu Ayub. Hina Tuhan. Ya Ayub kuat. Abraham gagal nggak Bapak Ibu Saudara? Pernah gagal. Pak, janji Tuhan kita punya keturunan. Tapi ini aku udah umur 100 tahun ini. Umur 100 ini. Mati haid. Firman Tuhan katakan menopause. Kayaknya bukan lewat aku deh. Kayaknya lewat. Dalam ujian ada kita doa, Tuhan, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Wah, Bapak Ibu Saudara. Abraham gagal. Tapi selalu ada kesempatan buat orang yang mau bertobat. Amin. Kita berkali-kali gagal, Bapak Ibu Saudara. Dalam keluarga kita gagal, dalam pekerjaan keuangan kita gagal. Ada kesempatan saat kita mau bertobat. Amin. Saudara lihat. Apabila dicobai, jangan seorang pun berkata pencobaan datang dari Allah. Ayat 13, Yakobus 1 ayat 13. Tes ujian adalah Tuhan ingin membentuk karakter kita. Jadi ada dua. Dalam kitab Yakobus dikatakan ada dua. Ujian dan pencobaan. Ujian itu tes, pencobaan itu temptation. Beda dikit. Ya, test and temptation, ujian dan pencobaan. Ujian itu dari Tuhan, pencobaan itu enak sementara yang menghancurkan karakter kerohanian kita dan datangnya dari iblis. Perhatikan, orang yang gak kuat selalu jatuh dalam pencobaan. Ujian bertujuan memurnikan iman, membawa pertumbuhan, menghasilkan ketaatan. Tuhan memberikan ujian. Tapi pencobaan bertujuan menjatuhkan iman, membawa kehancuran, menghasilkan dosa. Gambar yang kedua, justru iblis datang di saat kita sedang lelah. Keluargaku kok gini terus ya? Pelayananku kok gini terus ya? Gerejaku kok gini terus? Pekerjaanku kok gini terus ya? Sebetulnya yang gini terus kita atau situasi di luar? Kita, karena hatimu sedang capek. Hati seseorang capek, dia cari pembenaran.
pembenaran bahwa aku nggak salah, kesalahan itu datangnya dari luar ke dalam. Malah firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, semua itu berasal dari from inside to outside, dari dalam ke keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi walaupun apapun yang terjadi di luar, kitab Yakobus 1 ayat 12 tadi, dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah, itu sikap hati. Aku berbahagia, aku bernyanyi bahagia. Itu makarios, bahagia yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Lihat, Daud santai di istana. Pencobaan datang bukan saat Daud maju perang. Cari di Alkitab, pernah nggak Daud kalah perang? Sekali lah, kalah sama Saul, bukan sama negara lain loh. Daud kalah di mana? Di istananya sendiri. Yang menghancurkan dari dalam itu bukan orang luar, kadang dari keluarga kita sendiri. Yang menghancurkan negara kita dari luar atau dalam? Dari dalam, bukan orang lain. Yang menghancurkan perusahaan pekerjaan kita, orang luar apa orang dalam? Orang dalam. Yang mengkhianati Tuhan Yesus, orang luar apa orang dalam? Tuhan Yesus gak peduli, Farisi, Saduki menghina dia. Tapi hati Tuhan Yesus sakit ketika Petrus menyangkal dan Yudas menjual. Ada banyak gereja hancur bukan dari luar, dari dalam. Tapi kita jemaat Shekinah bergandeng tangan saling mendoakan. Amin. Bertumbuh bersama. Keluarga kita lihat. Daud gak pergi ke medan perang. Melihat yang tidak seharusnya dilihat, mengambil yang bukan miliknya, akhirnya jatuh dalam dosa. Iblis menggoda saat kita nggak punya standar. Pelajaran, saat kita berhenti berjaga, iblis mulai bekerja. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu penurut tapi daging lemah. Standar kita adalah keinginan roh, bukan keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, dari Jumat kemarin saya menjelaskan tentang muscle memory. Muscle memory itu adalah sebuah kebiasaan yang kita bentuk, sehingga saat ada sesuatu datang, kita ini terbiasa, refleksnya baik. Orang yang biasa olahraga, refleksnya lebih baik daripada orang yang suka mager. Orang kalau misalnya biasa olahraga ya, wah ini biasa olahraga. Saya jarang-jarang olahraga. Orang biasa olahraga, misalnya kesandung. Malu nggak? Kalau jatuh malu nggak? Wah, pura-pura push up. Tapi kalau orang biasa mager jatuh, wah slow motion dia. Jatuh ngelosor, tidak ada refleksnya sama sekali. Kenapa? Biasa mager kok, biasa tiduran. Ya, paham nggak sama sih? Yang punya anak, ya. Satu bawa tas susu, satu bawa dot, ya kan? Anak saya 3, saya pengalaman. Ya, bata satu ngasih susu, satu mau jatuh, dijambak dulu deh. Kebiasaan, botol mau jatuh, langsung ditangkap gini. Jalan-jalan ke Indomaret, ada botol kesenggol, refleks itu langsung main, kayak slow motion. Kaki langsung nendang, gak jadi jatuh. Kenapa? Kita punya muscle memory. Itu orang biasa mbak motor, ya. Kalau dia terbiasa mbak motor, dia itu punya refleks apa? Dia lihat motor depan, wah motor depan ini kok emak-emak rating kiri, ya. Emak-emak rating kiri, wah
pelan lagi, tapi lehernya udah mulai gini-gini. Ya. Orang yang nggak pengalaman, sikat aja. Sikat jarak 1 meter, emak-emaknya potong kompas. Nah, orang yang punya pengalaman, dia nih, emak-emak motor arah jam 10, ya, melambat, leher miring 45 derajat. Wah, bahaya ini. Di otaknya Roh Kudus mulai kasih alarm, tidur. Nah, ini mama warning, red flag, ya. Kita ngebut, Roh Kudus suruh bilang rem, kita rem pelan-pelan. Betulan dia mengkok. Wah, saya kadang-kadang kalau nyetir ada telepon. Istri saya bilang, hati-hati, ngarep, mama, ya, bapak, ya, tukang parkir. Ya. Bapak ibu saudara gini, ini masalah kebiasaan. Kalau mulut kita biasa ngomong kotor, ada masalah, mulut kita akan langsung ngomong, ya apa nggak ini bojoku ini, wih sialan, wah ini, wah percuma nang gereja, wah biasa. Akhirnya orang biasanya dia mikir dulu baru ngomong. Tapi kalau bibir ini kitab Yakobus lagi katakan, hati-hati dengan lidah. Dia kayak nyala api neraka. Ada banyak orang ngomong dulu baru dipikir. Ngomong dulu orang lain tersinggung baru dia pikir. Kayaknya kata-kataku terlalu pedas. Kayaknya, wah ini Bapak Ibu Saudara hati-hati. Ya, jadi saat kita lelah, firman Tuhan katakan, kalau kamu lagi marah, jangan berdoa dulu. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kamu marah, firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Kalau kita marah, kita berkata-kata, semuanya jadi dosa. Sakit, bayangkan. Jemaat kita masih muda, udah lama gak sih? Gak ke gereja. Datang sama saya. Selalu dia ceritakan kepahitan karena orang tuanya bilang dia 10 tahun lalu. Kok aku masih ingat kejadian tahun 2012. Aku masih ingat 14 tahun lalu. Orang tuaku bilang, harusnya kamu ini gak dilahirkan memang dulu. Pengacau kamu. Anak sial kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kepahitan sampai detik ini gak mau ke gereja. Walaupun orang tuanya udah datang minta maaf. Setiap ada masalah, iblis selalu kasih ingat. Iblis mengingatkan, kamu ini anak yang gak diinginkan. Kamu ini anak yang dibuang. Karena emosi sesaat, orang tua meluapkan kata-kata tanpa dipikir. Menusuk di hati. Hati terbuka. Gak ada firman, iblis yang masuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Elia waktu menghadapi ratusan Nabi Baal. Elia takut nggak? 350 Nabi Baal dia penggal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini pembantaian besar-besaran. Elia bantai ratusan Nabi Baal. Tapi ketika diancam sama Taci Isabel, ya, ada nih Taci lumayan cerewet namanya Isabel. Cari Elia, bunuh Elia. Diancam. Takut nggak Elia? Sembunyi Elia. Tuhan bilang kepada guru, gimana kamu lawan Nabi Baal nggak takut? Lawan satu wanita takut. Makanya itu, ya, wanita ini, ya. Bapak-bapak jangan meremehkan wanita. Ya. Elia itu 350 Nabi Baal dia bantai sendirian. Ada satu wanita teriak-teriak. Dia ciut langsung sembunyi. Elia setelah kemenangan besar dari gunung kemenangan, dia takut dan ingin menyerah. Bayangkan, baru menang di Gunung Karmel, mendengar ancaman dari Isabel, takut lari, jatuh dalam keputusasaan. Kita lihat Tuhan Yesus. Puasa 40 hari, lemah secara fisik. Iblis datang dengan 3 pencobaan.
Tuhan Yesus diuji. Tuhan Yesus takut nggak, Bapak Ibu Saudara? Takut. Kok bisa Tuhan merasakan takut? Kita melihat Tuhan Yesus mau ajarkan mengalahkan ketakutan dengan doa. Amin. Berlutut di Taman Getsemani. Pemain musik maju. Berlutut di Taman Getsemani. Ya. Gambar yang terakhir. Bagaimana kita bisa menang dalam ujian mengalahkan pencobaan? Doa. Kita harus punya 4 standar ini. Bapak Ibu Saudara punya standar ini. Doa bersama keluarga di rumah. Sering nggak? Tiap hari nggak? Pujian penyembahan. Wah. Pagi-pagi ya. Setel TV, YouTube kita. Pujian penyembahan. Meskipun semua sibuk, bisa menyembah Tuhan masing-masing. Amin. Tapi kalau kita isi dengan makian, dengan konten-konten yang nggak benar, mulut pikiran ini kebiasaan, ya. Menghidupi firman, baca firman Tuhan, udah belum? Dengar khotbah, setel khotbah. Kalau sibuk baca Alkitab, dengerin khotbah. Khotbah ini hari Minggu ini ditayangkan di live streaming, kesimpan di Sekina Family YouTube-nya. Dengarkan lagi, evaluasi lagi. Keluarga saya udah punya standar belum ya? Keluarga saya standarnya, ciptakan standar. Kalau anak saya ngomong kotor, tak tapuk sekali. Gak apa-apa, mending sekarang berdarah daripada di luar berdarah sama tangan orang lain, ya enggak? Banyak anak-anak di luar sana dipukul sama orang tua lain. Kita sakit hati nggak anak kita dipukul sama orang lain? Oh, sakit. Wah, anakku kok dipukul orang lain. Kenapa kok dipukul orang lain di luar? Kamu nggak punya standar kok di rumah. Makanya anakmu di luar gelangsaran. Kenapa? Karena kita nggak punya standar. Kita nggak mau ngajar. Tuhan izinkan orang tua di luar mengajari anak kita. Bapak gembala dulu, wah, saya rotan saya. Untung saya nggak kepahitan. Transfer dikit. Taat dan percaya. Kalau kita punya 3 standar ini, kita punya hati yang taat dan percaya. Amin, Bapak Ibu. Tetapkan standar di rumahmu. Bahkan pembantu asisten kita pun punya standar kita, walaupun agamanya lain. Tetanggamu tahu standarmu, dia hormat, respect. Tetanggaku sakit, tak bantu, tak doakan, karena kita punya standar. Kalau kita nggak punya standar firman Tuhan, iblis bongkar habis keluar.